الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini jadidaini, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan yang masih baru, biqabraini jadidaini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa dua orang di dalam dua kubur tersebut sedang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabatnya, faqala annahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Nabi bersabda, sesungguhnya dua orang yang berada di dalam dua kubur tersebut, mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, mereka tidak diazab Allah Subhanahu wa taala karena dosa besar yang mereka kerjakan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua dosa yang mereka kerjakan. Yang satu di antara mereka, ahaduha fakana la yastatiru min baulihi. Salah satu daripada mereka karena mereka tidak menjaga diri daripada percikan kencingnya. Wa ammal akhar, sedangkan yang satu lagi kata Nabi, yamshi bin namimah, selama ia hidup di dunia dia melakukan namimah, adu domba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua pelepah kurma, lalu diletakkan di atas dua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, lima sana'ta hadza ya Rasul? Apa gerangan yang menyebabkan engkau mengambil dua pelepah kurma lalu meletakkan di atas dua kubur tersebut? Nabi bersabda, la'allahu ay yukhaffifa 'adzaban,
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab mereka berdua. Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pada saat menukil ayat ini pada bab babun namimati, suatu bab yang menyatakan tentang namimah, adu domba, beliau mengomentari bahwa yang dimaksud dengan ma yu'adzibani fi kabirin, mereka tidak diazab Allah Subhanahu wa taala karena dosa besar yang mereka kerjakan, itu maknanya adalah laisa bikabiratin indakum walakinna kabiratun indallah. Yang dimaksud mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan dosa besar yang mereka kerjakan. Maksudnya bukan dosa besar dalam pandangan manusia, kata Abu Laith As-Samarqandi. Dalam pandangan manusia itu bukan dosa besar, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu dosa besar. Orang yang tidak menjaga kesuciannya, orang yang tidak menjaga diri daripada percikan kencingnya, orang yang tidak mampu memelihara diri daripada percikan najis kepada badannya, di antara dosa-dosa yang menyebabkan orang diazab Allah di kuburnya. Remeh memang dalam pandangan manusia, kata Abu Laith As-Samarqandi. Hana hati-hati katanya watetara, remeh dalam pandangan manusia. Bahkan malah naurung ci hana gerai. Kon hanya sekedar hana hati-hati baipo ada tubuh, memang mau ingat dan gerah. Tidak hati-hati. Ini kan remeh dalam pandangan manusia. Berapa banyak dosa-dosa besar yang dianggap remeh dalam pandangan manusia. Dan kita sudah hidup pada masa di mana orang menganggap dosa itu kecil semua. Padahal yang dilakukan itu dosa besar tapi dianggap remeh. Maka di antara fitnah terbesar umat ini hari ini adalah mereka meremehkan dosa, padahal ada kalanya itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riba dosa besar. Dalam pandangan manusia remeh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang makan riba, orang yang melakukan transaksi riba, tempatnya neraka. Akan tetapi dalam kehidupan sosial manusia yang tidak punya agama, bahkan rendah pemahaman agama, dianggap remeh. Padahal dosa besar. Riba dianggap remeh, padahal dosa yang bisa menyebabkan orang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, riba itu remeh. Dalam pandangan manusia, mupatnya remeh temeh. Remeh butnya dapat remeh, makna dapat remeh, sabe-sabe dapat but, hanam tanggap dosa pilih. Begitu sering kita melakukannya, padahal itu dosa. Akan tetapi kita anggap remeh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra itu melihat ada satu golongan, satu kaum di mana mereka sedang diberikan, disuapkan ke dalam mulut mereka potongan daging badan tetangganya. Lalu pada saat daging tetangganya itu dimasukkan ke dalam mulut mereka, para malaikat berkata kepadanya, "Kulu, makanlah."
Makanlah, inilah daging saudaramu yang dulu di dunia kau memakannya. Sampai Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang diberikan daging daripada saudaranya dimasukkan ke dalam mulutnya secara paksaan? Siapa mereka? Man haula? Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, mereka itu adalah haula min ummatika al-hamazun. Mereka itu adalah golongan daripada umatmu, hai Muhammad. Di mereka kehidupan mereka itu adalah menghibah dalam kehidupannya, mengupat di antara mereka sesama, diancam. Tapi dalam pandangan manusia remeh. Menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa makhluk hidup, apalagi nyawa manusia, apalagi nyawa orang mukmin, dosa besar. Tapi hidup kita pada era di mana menghilangkan nyawa orang itu sesuatu yang biasa saja. Sehingga nak beritahu kita baca perumoh poh lako poh perumoh, anu poh ya ayah poh anu, dianggap remeh. Begitu juga dengan dosa ini, kita tidak menjaga diri daripada percikan kencing yang akan mengena badan kita, pakaian kita, yang pada akhirnya ibadah yang kita kerjakan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara ibadah semayang genuk terima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan najih ban saboh tubuh, ban saboh pakaian tu. Wap gara-gara tunggu mutua hana tajaga, hana hati-hati, kenurung Aceh merah. Wap merah menyebabkan ibadat kita nyo hang getuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wate tatu iya ni pola matu tanyo atau iya gop ipo te tanyo atau bekasan iya gop ipola matu tanyo. Hana hati-hati. Ibadah tidak diterima Allah, padahal khusyuknya luar biasa. Padahal kita sudah menjaga diri untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar, tanpa hati-hati dengan percikan najis yang ada pada badan, menyebabkan ibadah tidak diterima Allah. Itulah sebabnya para ulama dalam kitab-kitab fikih menempatkan bahawa babut taharah lebih dulu daripada babus salah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahawa at-taharatu miftahus salah, bahawa bersuci itu kunci untuk melaksanakan salat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, namimah. Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, yang dimaksud dengan namimah adalah orang yang memindahkan ucapan orang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan silaturahmi di antara mereka. Dalam hadis disebutkan dzul wajhaini, mereka orang-orang ini disebut dengan orang yang punya dua wajah. Dzalisanaini, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki dua lisan. Orang yang punya dua wajah, namimah, adu domba. Watemeku god, watemelikut berangkapui kun katanya, pinah-pinah ucapan katanya. Ucapan ponyo, ipegah apa je, ucapan pojeh, ipegah bak urangnya, yang tujuan adalah merusak hubungan di antara mereka. Dan kita hati-hati. Karena apalagi ini tahun-tahun politik, ke depan akan tiba pemilu, akan muncul penyakit-penyakit seperti ini. Namimah, orang mengadu domba. Nabi SAW dalam hadis menyebutkan bahawa la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah, adu domba.
Banyak hadis Nabi SAW yang diawali dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan di dalam dadanya, di dalam jiwanya, walaupun misqala dzarrah min kibrin, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, sebesar debu. Ubedoi mentang na sombong lam dada tunggu mutuak nyantep ke carat hantamong surga Allah Subhanahu wa taala. Tiga mentang tunggu mutuak menyehana talake maah na pernah tak adu domba gop bro gop, putuh hubungan gop, putuh syara gop gara-gara adu domba gedanyau. Tep tiga mentang tunggu mutuak nyantep ke carat untuk tamang neraka Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah an-nammam, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Ini yang penting kita sadari, karena adu domba salah satu dosa yang dianggap juga sepele, ringan dalam pandangan manusia hari ini, sehingga Abu Laid As-Samarkandi dalam kitabnya menyebutkan bahawa lake mu'ah ribah ngonta lake mu'ah adu domba na beda dengan bila seandainya kita nyona pernah tak adu domba gop, putuh hubungan syara gop, putuh hubungan persahabatan gop, gaduh kerja gop gara-gara adu domba tanyo, gara-gara namimah tanyo. Cara taubat pertama, payah dia pegah ba urang yang tabah beritanya. Hai tungku yang pegah berosakon bu, salah nyangkon atau aku pegah salah mendum. Payah tak laki maah ba urang yang tak pegah adu dombanya. Yang kedua, payah tak laki maah ba urang yang kata adu domba, yang menyebabkan mereka rusak hubungan persahabatan di antara mereka. Kecil nampaknya, efeknya besar. Bahkan para hukama menyebutkan bahawa adu domba lebih berbahaya daripada sihir. Adu domba nyantungku lebih bahaya daripada sihir. Menyo efek sihir nyan perlewatan je. Ti urau dua urau, ti minggu dua minggu, ti bulan dua bulan. Menyo sihir nyan perlewatan ke pegah le hukama. Na proses kan uronyo santet, uronyo bermasalah laju, kau uronyo kunang sihir, uronyo bermasalah laju, bisa saja singoh lusa donuku. Tapi menyaurang adu domba untuk lihat semayang Jumaat dia adu domba nyan ke mulai lihat Jumaat untuk pi putuh persahabatan. Sampai ulama hikmah mengatakan bahawa lebih berbahaya akan adu domba namimah daripada sihir. Efeknya lebih cepat, prosesnya gampang. Tapi sihir membutuhkan waktu yang lumayan lama. Padina le tanya hubungan dengan keluarga putuh wap adu domba, padina le tanya putuh kerja wap adu domba. Padina le urung rusak citra gara-gara adu domba, padina le urung got-got kahana got bak mata tanya gara-gara adu domba. Padina le kadang-kala pemimpin-pemimpin getanyo, tokoh-tokoh getanyo. Hanale god lam pandangan getanyo mungkin bisa jadi karena adu domba. Urung gabuk lang ngampung wap adu domba. Pakai tanyo tapi kerora wap adu domba. Padina le dung kasus-kasus pertengkaran, perkelahian, bahkan sampai pembunuhan. Oh, tak cek rupanya ujung-ujung namimah adu domba. Dijamin oleh Nabi SAW, orang seperti itu tidak akan masuk surga. Abu Laid As-Samarkandi mengatakan, kalau orang sudah tidak masuk surga, sudah pasti dia masuk neraka. Apa sebabnya? Karena Syekh As-Samarkandi mengatakan bahwa
Di akhirat KTP cuma 2. Kalau bukan surga, neraka. Menyohana dama neraka yang ke surga. Menyohana surga yang ke pasti neraka. 2 boh tak KTP. Begitu kata Syekh As-Samarqandi dalam babun namimah dalam kitabnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebab itu khatib ingin berpesan kepada diri pribadi. Jangan pernah menyepelekan dosa-dosa, walaupun dosa itu kecil. Dosa-dosa kecil kalau terus menerus kita lakukan, lama-lama membesar juga. Dosa-dosa besar jangan kita biarkan begitu saja. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau seandainya ia mau bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.